Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira Putri Dema dengan NPM 22120111589. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 491K garing PDT Suspilot garing 2021 dalam sengketa renvoy prosedur pada perkara kepailitan PT Karya Sawit Lestari. Dalam latar belakang sendiri, saya menjelaskan bahwa dalam proses kepailitan, kurator memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan juga membereskan harta pailit. Namun, keputusan kurator tidak selalu diterima oleh semua kreditor. Untuk itu, Undang-Undang Kepailitan (PKPU) memberikan mekanisme renvoy prosedur, yaitu bantahan dari kreditor terhadap daftar tagihan yang diakui atau dibantah oleh kurator tadi. Salah satu kasus yang menarik perhatian saya yang saya ambil pada makalah saya kali ini yaitu PT Karya Sawit Lestari atau PT KSL, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit yang mengalami permasalahan hukum yang berujung pada pembekuan izin operasional oleh Badan Lingkungan Hidup Banyuasin karena pencemaran limbah. Masalah ini berdampak pada kondisi keuangan perusahaan yang kemudiannya dinyatakan pailit. Dalam proses kepailitan PT KSL tadi, muncul sengketa terkait daftar pembagian harta pailit yang disusun oleh kurator. Beberapa kreditor mengajukan renvoy prosedur karena tidak setuju dengan keputusan kurator mengenai pengakuan ketagihan tadi. Sengketa ini akhirnya sampai ke Mahkamah Agung dan diputus dalam putusan nomor 491K garing PDT Suspilot garing 2021, di mana putusan ini menjadi penting karena memberikan panduan hukum mengenai pelaksanaan renvoy prosedur dan juga perlindungan hak-hak kreditur dalam proses kepailitan. Adapun rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 4. Yang pertama itu bagaimana kronologis perkara kepailitan PT Karya Sawit Lestari hingga diajukannya permohonan renvoy prosedur oleh para kreditur. Yang kedua, apa saja alasan hukum yang mendasari para pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit dan bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan mendukung alasan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, apa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menerima atau menolak permohonan kasasi terkait renvoy prosedur dalam perkara ini. Selanjutnya yang terakhir, apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung nomor 491K garing PDT Suspilot garing 2021 terhadap debitur, kreditur, dan juga pihak ketiga yang terlibat dalam perkara kepailitan PT Karya Sawit Lestari tersebut. Adapun kronologi kasus dari perkara yang saya ambil ini, perkara kepailitan PT KSL bermula dari kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akibat beberapa persoalan. Kemudian, salah satu masalah besar yang dihadapi PT KSL ini adalah pembekuan izin operasional oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin karena dugaan pencemaran limbah. Hal ini menyebabkan terganggunya operasional perusahaan secara signifikan yang kemudian berdampak langsung pada pemasukan dan juga kemampuan pembayaran utang piutang. Pada tahapan pembagian harta pailit, terjadi sengketa karena beberapa kreditur tidak setuju kurator dalam menetapkan piutang tertentu. Pemohon kasasi dalam perkara ini adalah CV Novindo Inti Perkasa dan juga CV Teta Indo Lestari yang keberatan atas daftar pembagian harta pailit yang diajukan oleh tim kurator. Adapun alasan dari pengajuan kasasi ini adalah dalam perkara kepailitan PT KSL, permohonan keberatan melalui mekanisme renvoy prosedur diajukan oleh para kreditur yang merasa dirugikan atas daftar pembagian tahap 2 yang disusun oleh tim kurator. Permohonan ini diajukan oleh CV Novindo Inti Perkasa dan juga CV Teta Indo Lestari sebagai pemohon kasasi yang merasa bahwa kurator telah bertindak tidak adil dan tidak profesional dalam menyusun pembagian harta tadi. Adapun beberapa alasannya, yang pertama, piutang kreditur separatis PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak layak diakui. Pemohon menyatakan bahwa tagihan sebesar 45 miliar dari PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak layak diakui karena tidak memiliki bukti kuat atau karena telah diselesaikan sebagian sebelumnya. Kemudian yang kedua, piutang preferen Novayanto dipertanyakan, di mana Novayanto diklaim sebagai karyawan yang memiliki tagihan sebagai kreditur preferen sebesar 228 juta. Namun para pemohon menyampaikan bahwa Novayanto bukanlah karyawan PT KSL, sehingga tidak berhak mengajukan tagihan dalam kategori preferen atau kreditur yang memiliki hak istimewa.
Oleh karena itu, mereka meminta penghapusan tagihan tersebut dan bahkan menegaskan bahwa Novayanto justru memiliki hutang kepada PT KSL. Selanjutnya yang ketiga, tagihan CV Wahana Teknik Mandiri tidak valid dalam daftar pembagian tahap 2. CV Wahana Teknik Mandiri diakui memiliki piutang tetap sebesar 437 juta, namun para pemohon menyatakan bahwa tidak ada dasar perjanjian atau transaksi transaksi real antara perusahaan tersebut dengan PT KSL. Sehingga piutang tersebut dianggap fiktif dan harus dihapus. Selanjutnya yang keempat, hubungan afiliasi Straits Fortune SDN, BHD, dan PT KSL. Salah satu aspek penting dari permohonan adalah keberatan terhadap piutang tetap sebesar 27 miliar yang diajukan oleh Straits Fortune SDN BHD, di mana para pemohon menekankan bahwa perusahaan ini memiliki hubungan afiliasi dan kepemilikan yang sama dengan PT KSL. Sehingga klaim piutangnya patut dicurigai dan juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang sah, bisa merugikan kreditor lain dan melanggar prinsip perlakuan adil. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah piutang kantor hukum AMH dan asosiat tidak berdasar. Para pemohon ini juga mempermasalahkan tagihan dari kantor hukum AMH dan asosiat sebesar 100-500 juta karena tidak ditemukan adanya kontrak atau surat kuasa antara kantor hukum tersebut dengan PT KSL yang dapat dijadikan dasar penagihan. Selanjutnya adalah pertimbangan hakim. Dalam proses penyelesaian perkara PT KSL ini, para pemohon mengajukan renvoy prosedur sebagai bentuk perlawanan terhadap pembagian harta pilot. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diperiksa serta diputus melalui putusan nomor 246/PDT Renvoy Prosedur /2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Namun, pada tingkat pertama ini, majelis hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon, serta menghukum mereka untuk membayar biaya perkara. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 491K/PDT/Pilot/2021 menyatakan secara tegas bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima. Karena adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan hakim itu yang pertama adalah Mahkamah menilai bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon kasasi berkaitan dengan penilaian terhadap pembuktian fakta, bukan terkait kesalahan penerapan hukum yang merupakan batasan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Kemudian yang kedua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan para pemohon lebih menyasar pada materi dan juga bobot dari nilai alat bukti yang telah dinilai oleh Pengadilan Niaga, sehingga bukan merupakan ranah untuk diuji dalam pemeriksaan kasasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti hukum yang mendukung klaim para pemohon, khususnya mengenai piutang yang diajukan oleh beberapa pihak seperti Satasivan Krisnan dan juga kantor hukum AMH dan Associate. Majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kontrak perjanjian ataupun dokumen resmi yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut. Selanjutnya adalah akibat hukum bagi para pihak. Yang pertama, akibat hukum bagi debitur, di mana debitur sendiri di sini adalah PT KSL. Bagi debitur, putusan ini mempertegas status pilot yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa proses pemberesan harta pilot tetap harus dilanjutkan sesuai dengan daftar yang telah disusun oleh kurator dan juga disahkan oleh hakim pengawas. Meskipun dalam praktiknya debitur secara hukum kehilangan hak atas pengelolaan dan juga kepemilikan harta sejak dinyatakan pilot, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, putusan ini memberikan kepastian bahwa kurator tetap berwenang secara penuh atas pemberesan harta tersebut tanpa terganggu oleh keberatan-keberatan tambahan yang tidak sah secara hukum. Dari sisi reputasi dan posisi hukum, PT KSL ini tidak secara langsung memperoleh keuntungan atau kerugian dari putusan ini karena dalam tahap kepailitan perusahaan sudah kehilangan kendali atas kekayaannya. Kemudian yang kedua, akibat hukum bagi kreditur, di mana kreditur di sini adalah si Vinovindo Inti Perkasa dan juga CV Teta Indo Lestari. Putusan ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap posisi dan hak para kreditur, terutama dalam membedakan antara kreditur yang sah dan kreditur yang tidak sah. Kreditur pemohon kasasi ini, yaitu si Vinovindo Inti Perkasa dan si Teta Indo Lestari, harus menerima kenyataan bahwa keberatan mereka tidak dikabulkan. Ini berarti mereka tetap harus menerima daftar pembagian harta pilot yang telah disusun oleh kurator. Yang terakhir adalah akibat hukum bagi pihak ketiga.
Salah satu contohnya adalah Stretch Fortune SDN BHD, perusahaan yang diduga memiliki hubungan afiliasi dengan PT KSL. Para pemohon berusaha menggugurkan tagihan perusahaan ini dengan dalih bahwa transaksi yang dilakukan merupakan transaksi antar entitas yang dimiliki oleh pihak yang sama, atau conflict of interest. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.